Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang hebat, hari yang dahsyat. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Semua yang bukan dari Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Selamat Tuhan Yesus. Roh Kudus memberkati, memimpin kami, memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal, budi pengertian. Supaya firman yang disampaikan menjadi berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang terikat dilepaskan. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang indah hari ini, saudara. Kita akan diberkati dan kita akan belajar bagaimana cara untuk melewati masa-masa yang sukar. Kita akan membaca Daniel 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, saudara. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat raja, penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah yang menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Lalu berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Tema hari ini, saudara, kedudukan yang tinggi. Di sini dikatakan, perintah raja tidak dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Mereka tidak sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Dan apa yang mereka lakukan dilaporkan oleh orang-orang Kasdim kepada raja, saudara. Ini semua katakan, mereka melaporkan atas beberapa hal. Yang pertama, iri kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka begitu dipercaya raja. Mereka punya wibawa Allah, hikmat, kebijaksanaan Allah, saudara. Yang kedua, mereka tidak taat perintah raja, sedangkan yang lain harus taat, saudara. Tidak sujud menyembah patung emas buatan raja. Dikatakan di sini, ukuran patung itu tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Didirikan di dataran Dura, di wilayah Babel. Kalau kita lihat di sini, saudara, 1 hasta kira-kira 45,72 cm atau 0,4572 meter. Jadi 1 hasta sama dengan 0,4572 meter, saudara. Kalau tinggi 60 hasta, kira-kira 5 meter. Dan lebarnya 500 cm. Cukup besar patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini, saudara. Bahkan raja berkata, siapa yang tidak menyembah akan dihukum berat. Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi, ini bukan perintah sembarangan. Ini perintah raja yang harus dilakukan. Ketika Raja Nebukadnezar mendapatkan laporan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah, apa yang dilakukan, saudara? Yang pertama, mereka dibawa ke hadapan raja. Yang kedua, raja bertanya kepada mereka. Raja menginterogasi mereka, saudara. Dikatakan di Daniel 3 ayat yang ke-13. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Yang ketiga, raja menantang mereka untuk menyembah patung yang dibuatnya, saudara.
Tertulis di Daniel 3 ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Luar biasa tantangannya, saudara. Bahkan Nebukadnezar menantang. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dia menantang Tuhan, saudara. Ini saya mau katakan. Jadi sekarang berubah. Raja bukan menantang Sadrak, Mesak, Abednego lagi. Tapi dia sudah menantang Tuhan, saudara. Ini saya mau katakan. Orang yang menantang Tuhan akan mendapatkan jawabannya. Karena yang ditantang Tuhan dan bukan manusia, saudara. Menantang manusia saja dia akan mendapatkan balasannya. Apalagi kalau manusianya itu kuat, manusianya itu hebat. Apalagi kalau menantang Tuhan, saudara. Ini tidak main-main. Ini gak sembarangan. Kita lihat lagi di sini. Menjawab tantangan raja. Yang pertama, tidak mau menjawab raja. Tidak mau berdebat dengan raja, saudara. Di Daniel 3 ayat yang ke-16 dikatakan di sini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego seperti berkata kepada raja. Pasti raja sudah tahu. Gak usah dijawab, sudah tahu. Bahwa mereka pasti tidak akan menyembah patung emas buatannya. Jadi buat apa dijawab? Diam aja. Itu sudah jawabannya, saudara. Yang kedua, jawaban mereka. Menunjukkan iman yang luar biasa kepada raja. Berani menantang raja, saudara. Sekarang gantian. Sadrak, Mesak, Abednego menantang balik Raja Nebukadnezar, saudara. Dengan kata-kata yang luar biasa. Inilah kata-kata iman. Ini saya mau katakan, saudara, setiap orang percaya mesti punya kata-kata iman. Kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang keluar dari hati orang percaya. Kata-kata yang berani menjawab setiap tantangan orang, saudara. Daniel 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 dikatakan di sini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Inilah kata-kata yang hebat. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Inilah kata-kata iman. Kata-kata yang keluar dari hatinya, saudara. Berita baik hari ini, setiap orang percaya harus punya keberanian menjawab setiap orang yang menantang imannya dengan kata-kata hikmat, kata-kata yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kata-katanya kepada setiap orang percaya supaya mereka bisa menjawab, mereka bisa bersikap, saudara. Ini saya mau katakan, kata-kata Tuhan akan menjawab semuanya. Alkitab mengandung beberapa ayat yang berkaitan dengan keberanian dan iman, saudara. Di antaranya, yang pertama, Tuhan berjanji menyertai. Tertulis di Yosua 1 ayat yang ke-9. Jadilah kuat dan berani, jangan takut, jangan putus asa, karena Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua, karena harapan pasti. Di Mazmur 31 ayat yang ke-25, saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, iman adalah dasar dan bukti. Ibrani 11 ayat yang ke-1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Apa yang dilakukan oleh raja ketika mendengarkan perkataan Daniel, perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudara? Yang pertama, raja marah dan membuat perapian itu 7 kali lebih panas dari yang semula untuk menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Daniel 3 ayat 19 dikatakan di sini, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa, saudara. Luar biasa. 7 kali lebih panas dari yang pertama. Jadi, raja ingin menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego 7 kali lebih berat dari yang biasa, saudara. Ini kan luar biasa. Yang biasa saja sudah panasnya luar biasa. Apalagi ini 7 kali. Tidak mungkin orang akan selamat. Tidak mungkin orang akan bebas, saudara. Tidak mungkin orang akan lepas begitu saja. Pasti akan mati, hangus seketika. Yang kedua, yang raja lakukan, menyuruh orang-orang yang sangat kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Daniel 3 ayat yang ke-20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Luar biasa. Mereka langsung diikat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Mereka langsung digiring masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan langsung dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Hukuman yang sangat berat. Ini yang saya mau katakan. Resiko dari menantang raja. Resiko dari mempertahankan iman. Luar biasa, saudara. Harganya adalah kematian itu sendiri. Seperti kata-kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan berkenan menolong, dia pasti akan menolong. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, dia akan tetap percaya. Dia akan tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan yang dia sembah tidak akan meninggalkannya. Luar biasa, saudara. Ini saya mau katakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dihukum. Dia tidak lepas dari hukuman. Ada banyak orang berkata, ikut Tuhan lepas dari hukuman. Ikut Tuhan bebas, ikut Tuhan aman. Kalau kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, ikut Tuhan justru dia harus berani. Dia harus mengorbankan dirinya, nyawanya sekalipun, saudara. Tidak boleh menentang, tidak boleh mengingkarinya. Bahkan sampai detik-detik terakhir. Ini saya mau katakan, saudara, orang yang bisa bertahan sampai detik terakhir akan mendapatkan pertolongan. Akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan berkat, saudara. Jadi berita yang indah hari ini, saudara, bertahan sampai akhir. Sekalipun seakan-akan tidak ada yang menolong. Sekalipun seakan-akan ada dalam masa kesesakan, pergumulan yang besar. Karena Tuhan melihat keteguhan, kekuatan kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Karena Tuhan melihat pengorbanan kita. Jadi bagi orang percaya dituntut pengorbanan, saudara. Bukan dituntut pemberian saja, tapi pengorbanan dirinya. Ini semua katakan, pengorbanan diri itu adalah yang paling tinggi dari semua yang Tuhan inginkan, saudara. Yang ketiga yang raja lakukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perapian itu sampai membakar mati orang-orang yang mengangkat mereka, saudara. Luar biasa. Dikatakan di sini Daniel 3 ayat yang ke-22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Luar biasa. Yang angkat Sadrak, Mesak, dan Abednego langsung terbakar. Padahal dia ada di luar perapian yang menyala-nyala itu, saudara. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan di sini, mereka terjatuh ke dalam perapian itu,
tapi tidak terbakar. Jadi mujizat sudah terjadi ketika mereka selamat dari api itu. Mereka hanya terjatuh, mereka masuk ke dalam perapian itu, tetapi tidak terjadi sesuatu, tidak terbakar sama sekali, saudara. Ini kan luar biasa. Api itu membakar orang-orang yang mengangkatnya, tapi tidak mampu membakar mereka. Luar biasa. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan meluputkan mereka. Tuhan akan menyelamatkan mereka, saudara. Berita baik hari ini, Tuhan akan menyelamatkan setiap orang percaya. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan tetap bertahan sampai akhir. Tuhan akan menolong mereka dengan cara yang luar biasa. Dikatakan lagi di sini, apa yang terjadi kemudian, saudara? Di dalam perapian itu. Yang pertama, terkejutlah Raja Nebukadnezar. Daniel 3 ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Raja melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan para menteri yang bersama dengan dia melihatnya, saudara, bahwa tidak terjadi apa-apa kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kepada pengawal-pengawal itu, mati seketika. Terkejutlah mereka, saudara. Mereka sangat ketakutan. Mereka melihat kejadian yang luar biasa. Mereka melihat kuasa Tuhan, saudara. Berita yang baik hari ini, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang menantang Tuhan, yang mempertanyakan Tuhan, yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara. Kuasa Tuhan akan dinyatakan untuk membuka mata mereka. Bagaimana hebatnya kuasa Tuhan. Bagaimana hebatnya mujizat Tuhan, saudara. Yang kedua dikatakan di sini. Ada 4 orang di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Luar biasa. Daniel 3 ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, karena mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bahkan mereka melihat bukan 3 orang lagi, tapi ada 4 orang di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Luar biasa. Yang keempat ini mukanya seperti anak dewa. Ini semua katakan, saudara, Tuhan mengirim utusannya. Tuhan mengirim malaikatnya berjalan bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menghibur mereka, untuk menguatkan mereka, untuk menjaga mereka, saudara. Saudara bayangkan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggunya. Luar biasa. Ini saya mau katakan, Nebukadnezar melihat malaikat Tuhan. Orang-orang akan melihat kebesaran Tuhan, saudara. Melihat penyertaan Tuhan kepada kita, kepada orang percaya. Mereka akan kagum, mereka akan terkejut. Mereka tidak menyangka begitu besar penyertaan Tuhan, saudara. Yang ketiga, Raja menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. Daniel 3 ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Mujizat yang ketiga, saudara, setelah yang kedua tadi ada utusan Tuhan, malaikat Tuhan datang menjumpai mereka. Sekarang Raja menyuruh mereka keluar. Itu artinya Raja membebaskan mereka, saudara. Luar biasa. Ini saya mau katakan, pembebasan datang, kemerdekaan datang, kelepasan datang. Dan itu terjadi dengan cara yang hebat. Raja Nebukadnezar yang menghukum mereka dengan begitu marah, bahkan memanaskan 7 kali lebih panas perapian itu, menghukum mereka, menjatuhkan mereka ke sana. Sekarang Raja Nebukadnezar sendiri yang menyuruh mereka keluar, saudara. Jadi hanya Raja yang bisa memerintahkan untuk menghukum, dan hanya Raja yang bisa memerintahkan untuk membebaskan mereka.
Karena perintah raja itu mutlak, perintah raja itu luar biasa. Jadi, dari sini kita belajar, raja mengakui Sadrak, Mesak, dan Abednego punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, melebihi dia, yang bisa membebaskan dari perapian yang 7 kali lebih panas yang dibuatnya, saudara. Luar biasa. Hari itu mereka bebas, hari itu mereka lepas, hari itu juga mereka dibebaskan, saudara. Luar biasa. Tidak butuh waktu lama. Ini saya mau katakan, tidak butuh waktu lama bagi Tuhan untuk menolong kita. Tidak butuh waktu lama bagi Tuhan untuk menolong saudara. Apapun pergumulan saudara. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, keluarga, karir, pasangan hidup. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata, wonderful in His time, segala sesuatu indah pada waktunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan hari ini akan mendapatkannya. Akan mendapatkan waktu Tuhan. Mendapatkan jawaban Tuhan yang luar biasa, saudara. Apa yang dilakukan oleh raja? Yang keempat, para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri. Raja berkumpul dan melihat mereka tidak luka sama sekali. Bahkan bau kebakaran tidak ada, saudara. Yang menjadi saksi bukan hanya raja, bahwa mereka tidak ada luka bakar, bau kebakaran pun tidak ada. Semuanya masih utuh, semuanya masih bersih, tidak ada satupun yang rusak, tidak ada satupun yang hilang. Yaitu para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, berkumpul dan melihat. Mereka tidak luka sama sekali, bahkan bau kebakaran tidak ada, saudara. Jadi, selalu ada saksi bagi semua kejadian yang luar biasa, mujizat Tuhan. Jadi kalau ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada saksinya, saudara. Itu untuk menguatkan bagaimana Tuhan menjawabnya, bagaimana Tuhan melakukannya, saudara. Yang kelima, yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Raja memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Daniel 3 ayat ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Raja memutuskan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Dari tidak percaya jadi percaya, saudara. Dari tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Raja Nebukadnezar dari tidak kenal Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego sekarang kenal. Bahkan dikatakan di sini, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dan orang yang menghina mereka juga dihukum, saudara. Raja dengan tegas akan menghukum setiap orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau Sadrak dan Abednego sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka mulai saat itu, saudara. Karena raja memutuskan, raja memberikan perintahnya. Yang ketujuh, yang raja lakukan kepada mereka, saudara. Raja mengangkat mereka untuk jabatan yang tinggi. Daniel 3 ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Luar biasa. Mereka bukan hanya dijawab doanya, saudara. Mereka bukan hanya disertai Tuhan. Mereka bukan hanya menerima berkat Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan, tapi mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan promosi dari raja. Kepada siapa lagi raja akan percaya kecuali kepada orang yang disertai Tuhan, saudara? Kepada siapa lagi raja akan bertanya kalau bukan kepada orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, dengan berkat Tuhan? Apa yang raja lakukan, saudara?
Dia mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka di wilayah Babel, melebihi semua orang yang ada di sana. Luar biasa. Ini saya mau katakan, saudara, selalu ada berkat dari pengorbanan, selalu ada berkat dari hati yang percaya, selalu ada berkat dari keberanian untuk mempertahankan iman, selalu ada berkat dari ikut Tuhan sampai akhir hidup kita, saudara. Hari ini Tuhan melihat setiap orang yang bertahan, setiap orang yang percaya, setiap orang yang berani, dan setiap orang yang mau mengikutinya sampai akhir hidupnya. Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan menjaganya, bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Hari ini Tuhan melihat setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, setiap pergumulan masalah mereka. Tuhan berikan keberanian, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, berikan Roh Kudus, supaya mereka bisa tetap bertahan, mereka tetap kuat, tetap percaya, tetap ikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Sekalipun belum ada jawaban, sekalipun belum ada hal yang menggembirakan, Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan tetap menguatkan mereka, Tuhan tetap memimpin mereka sampai mujizat itu terjadi, sampai jawaban itu diberikan, sampai berkat itu diberikan. Hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat Tuhan. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri yang kami kasih dengan luar biasa, menjaganya, memimpinnya, menyelamatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.